Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan yang masuk ke kami menanyakan tentang perbedaan khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri. Kenapa waktu khutbah Jumat itu sebelum sholat, sementara khutbah Idul Fitri itu dilaksanakan setelah sholat, atau Idul Adha juga dilaksanakan setelah sholat. Baik, sesungguhnya dahulu itu khutbah Jumat itu juga sama dengan khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu dilaksanakan setelah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dulu baru ada khutbah. Namun pernah terjadi sebuah peristiwa di mana ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba saja datang perniagaan, datang penjual barang di Madinah atau di dekat Masjid Nabawi, sehingga seluruh jamaah yang sedang melaksanakan ibadah, ya kan, yang sedang mendengarkan khutbah bubar. Seluruh masjid itu bubar. Hanya sisa kisaran 12 orang, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, sahabat Jabir, sahabat Anas, dan sebagainya. Dari sekian orang ini semuanya berlomba-lomba untuk berebut perniagaan, berebut untuk membeli barang, atau sebagian lagi barangkali memberi barang untuk dijual lagi, ya kan. Nah, dari sini maka turunlah sebuah ayat Al-Quran yang memperingatkan kepada mereka supaya mereka tidak berebut barang dagangan. Wa idza ra'au tijaratan, ya kan, aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairum raziqin. Ketika engkau itu, wahai jamaah yang sedang sholat itu melihat perdagangan, ya kan, kafilah dagang, perniagaan, atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, menuju kepada kafilah dagang. Nah, bubar mereka itu, berebut. Padahal wataraku qaimah, dan mereka semua jamaah itu meninggalkan Nabi Muhammad SAW khutbah berdiri sendiri. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Padahal wahai Muhammad, katakan kepada jamaah Jumat itu bahwasanya rezeki Allah itu, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu, pahala yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dibanding dengan al-lahwi, permainan, wa minat tijarah, dan perdagangan, karena sesungguhnya hidup manusia itu sekedar permainan belaka. Kita itu hidup itu sekedar lahwun, istilahnya itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pembeli rezeki. Artinya apa? Andaipun engkau, wahai manusia, wahai umat Muhammad, tidak berlomba-lomba untuk berebut membeli barang dagangan itu, sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki kalian. Jangan khawatir. Jangan khawatir kalian nggak dapat rezeki, karena Allah sudah menjaminnya. Perlu diketahui bahwasanya setiap manusia itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya itu sudah diberikan kepadanya. Maka jangan khawatir. Apa yang ada di sisi Allah itu, akhirat itu jauh lebih baik dibanding dengan berebut perniagaan. Ibadah sholat itu yang merupakan sebuah kewajiban itu lebih baik daripada sebuah perniagaan. Dari sana maka kemudian dibalik, sholat Jumat itu khutbah dulu, baru sholat. Sesungguhnya andai pun tidak dibalik, itu umat Muhammad, sahabat Nabi Muhammad SAW tetap akan sami'na wa ata'na. Mereka itu para sahabat bukan seperti imannya, bukan seperti kita yang mungkin mendengar sami'na tetapi nggak melaksanakan. Mereka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan langsung melaksanakan. Hanya saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, pada masa sekarang, ya kan.
yang jarak kita sangat jauh dengan Rasulullah, yang iman kita mungkin juga tidak setebal para sahabat. Sementara salat Jumat adalah wajib, berbeda dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha yang itu sunnah. Ini merupakan sebuah kewajiban. Maka dibaliklah, khutbah dulu, khutbah baru sholat Jumat. Karena khutbah ini sangat penting. Khutbah ini menjadi pengingat bagi kita, seminggu sekali diingatkan oleh khatib supaya kita itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya senantiasa tujuan daripada segala aktivitas kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu sungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya segala sesuatu itu dengan niat ibadah insya Allah akan bernilai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya itu manusia rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak usah khawatir dengan rezeki yang akan kita dapatkan karena semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwasanya surga atau pahala itu jauh lebih mulia, khairu wa abqa, kata Allah, itu lebih baik dan lebih kekal dibanding sekadar berebut harta yang pada akhirnya pada suatu saat nanti tidak akan pernah kita bawa ketika kita meninggal dunia. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.